Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, Iza tola'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wara'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu too late, kata orang Kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal kelas 3. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah al-Kadzab dari Yamama. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kadzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas 3. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu yahruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran,
dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya nggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam. Hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya, dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul. Kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil. Mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah,
di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul. Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai Nabi dan Rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayuhsan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk. Semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Hingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, idza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafakh 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun.
Untuk apa? Ikraman liqailiha. Menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wa la quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total. Mulai semut sampai gajah mati.
Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Oh, malaikat sudah mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, nggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus. Mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam atau 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri nggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia
amalannya itu amalan tikus. Di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor. Itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja nggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan nggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan? Betul. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluk keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya nggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan fulbi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri.
Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad, jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta, wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi, kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Dan surga aku haramkan buat seluruh umat, kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan, itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun. Perhitungan padang mahsyar. Untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab. Hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya, yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 superkomputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila
Baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik balasannya, kalau jahat ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan. Dan kalau saya memang perlu dihisap, hisaplah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri. Dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngeskor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga
Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua. Kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat. Nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labaik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya. Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampai? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka saqar mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kalau rumahnya dekat masjid, cuma dekat doang mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin, enggak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka saqar. Untung betul saya punya iman mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau nggak kawin polos.
Itu juga penghulu sudah setengah mati ngajarin. Asyhadu alla, asyhadu an, asyhadu an. Ini namanya masuk surga. Ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Yang namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres. Pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah fit ini. Ashabul jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya?
Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bersumber dari surah Al-Fatah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara, tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, mempunyai garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa? Tidak lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Silahkan Tuhan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar, semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah Pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak boleh kan fanatik kepada suku, yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan maupun mengembangkan agamanya. Saya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh, misalnya mentang-mentang orang Sunda, lu ngomong saya ogah dengerin ceramah. Kenapa? Ustaznya bukan orang Sunda sih. Ini enggak benar, emangnya Nabi Muhammad kelahiran Ciamis? Kan beda. Toleransi ada tempatnya. Tetapi tidak menyangkut masalah-masalah ritual, tidak menyangkut masalah-masalah ibadah. Soal bikin jalan umum, mari bersama saudara-saudara kita yang lain agama membangun puskesmas, mari bersama-sama menjaga keamanan, mari sama-sama.
Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silakan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silahkan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Taruhlah kita sekarang masih disanggup berkata dan berpendirian semacam itu. Anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan. Kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Makkah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul? Nah, orang Makkah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Makkah itu mentang-mentang orang asli Madinah itu tolak pinggang? Kamu kemari pendatang ya, awas jangan bertingkah. Tidak. Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Hadirin, terus terang saja ya. Banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Dia masih sanggup bilang, mas, gue emang gak sembayang, tapi agama gue lu hina, gue bacok lu. Itu kan positif, fanatisme agama namanya. Maka orang menghantam Islam itu lalu nggak berani terang-terangan. Caranya belajar dari Van der Plas, belajar dari Snokor-Groyer. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, pakai sorban. Tidak bisa assalamualaikum, latihan, assalamualaikum. Hantam Islam dari dalam. Caranya, kalau perlu dibuatkan merek-merek Islam. Yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Muncullah yang namanya Islam ingkar sunnah. Muncul yang namanya Islam sejati. Islam. Mereknya Islam. Tujuannya bikin kacau dalam Islam. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Tidak mau bermakmum kepada orang yang sepaham dengan dia. Kalau cara ini tidak kena, mereka putar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Lagu lama itu, supaya kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil, waktu terbuang, energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Sering kejadian toh di kampung-kampung.
Yang satu pakai usolli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu 2 kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asal bolok. Persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan kunjung selesai. Oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Adalah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Imam Ghazali memberikan contoh kun kal yadain wala takun kal uzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti 2 tangan. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat 2 tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, oke, saya mengalah. Dia mundur ke belakang. Kiri di depan kata kanan, sekarang giliran saya ngalah. Dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang. Enak nggak dilihat orang? Coba kalau nggak ada yang mau ngalah. Tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa. Dia ke depan lagi. Depan kayak robot kita jalan. Lalu mekanisme kerjanya. Tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan. Kiri nggak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan, ya pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat, walaupun komposisinya berbeda. Dicontohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling terkenal itu 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain. Coba, ada Sayyidina Abu Bakar. Ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Sebab siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati. Ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal. Jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Rohama ubainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Mobil, kenal mobil nggak? Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah deket mogok. Misalnya yang jadi bensin nyombong. Kalau nggak lantaran saya, nggak bakalan jalan nih mobil. Bannya denger, sombong. Kata ban, sombong kamu bensin.
Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban, lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes jalan nggak mobil? Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan. Ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat. Kalau tidak, kita ini pernah diramalkan oleh Nabi. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Coba bayangkan, menurut Rasul satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Satu saat kondisi umat Islam akan seperti itu. Heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Iya. Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit, ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul. Bal antum yawma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas. Cuma sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Mayoritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini mari kita tegakkan, menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda, tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah, tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu, saling menunjang, saling membantu, sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, beletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan, darah keluar. Mulut bilang aduh, kepala ikut pusing. Enggak pakai diundang. Solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Tidak ada ibu jari tersandung, mulutnya malah ngomel. Rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri, kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat refleksif tadi. Nah, inilah saudara-saudara identitas yang kedua. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cirinya yang ketiga, tarahum ruk'an sujjada. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud, mendirikan sholat. Ini identitas, ciri. Di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya.
siapa? Saya Pak. Saya siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Betul? Betul. Baik. Pengikut Nabi Muhammad itu tandanya rukaan sujadah, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad sujud, pernah sembahyang? Sembahyang juga Pak. Berapa kali? Gak banyak-banyak Pak, setahun 2 kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Sebab sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga 2 macam. Ada yang belang-belang, ada yang mulus. Kalau yang belang-belang itu kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isanya terbang. Itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali, cuma Jumat saja. Yang Jumat pun agak lumayan lah daripada yang setahun 2 kali, cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi bagaimanapun juga, sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Ciri identitas yang memperkaya kepribadian. Pengikut Nabi orangnya ruku dan sujud. Sehingga di zaman sahabat tadi kondisi mereka digambarkan kalau siang seperti kuda perang, tetapi kalau malam seperti pendeta. Maksudnya apa? Di medan perang mereka gagah. Tapi kalau sudah ruku dan sujud, bukan main khusyuknya. Ruku dan sujud. Dengan kata lain, ciri pengikut Nabi Muhammad orangnya mendirikan sholat. Nah, masalahnya sekarang apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Yang jelas dia untuk menggembirakan Allah kok. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Manfaatnya akan kembali kepada kehidupan. Nah, apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan tentang perlunya sholat ini. Jadi sholat itu perlunya kita. Sehingga suatu saat nanti kita tidak lagi berkata saya wajib sholat. Tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Pertama, sholat itu membuat orang rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Yang kedua, sholat itu membuat orang tahu diri. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin lantaran orang punya sandaran vertikal kepada Allah. Sehingga agama menekankan benar ini bukan cuma untuk kita, tapi juga anak kita, keturunan kita. Sehingga Nabi mengajarkan, ajari, didik anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul. Bukan dengan tujuan menyakiti, tapi mendidik anak supaya disiplin dengan sholatnya. Kayaknya kita yang hidup di zaman serba modern ini, soal anak mau sholat atau tidak, kayaknya orang tua itu, kalau istilah anak sekarang, cuek-cuek aja. Jarang yang mengadakan inspeksi, pengecekan anaknya sudah sholat apa belum. Lalu sholatnya disiplin apa tidak. Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Saya jarang mendengar orang tua muslim yang berkata, nak, kalau kau hafal Fatihah dengan artinya bapak beliin sepatu baru. Nak, kalau kau hafal juz amma, bapak beliin sepeda. Sugesti untuk hal-hal yang bersifat agama sangat langka. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat umum, wah, nak, kalau kamu lulus nanti SD ya, kita piknik ke Tangkuban Perahu, lulus SMP tur ke Bali, lulus SMA piknik ke Singapura. Rangsangan dan dorongan baguslah itu, tetapi alangkah akan lebih bagusnya jika untuk hal-hal yang bersifat agama kita pun sanggup memberikan sugesti,
rangsangan dan dorongan kepada anak-anak kita. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan sholat. Sejak kecil mereka sudah disiplin dengan sholatnya. Kalau tidak, kayu itu kalau mau dibengkokkan pada saat dia masih kecil. Kalau sudah besar baru mau dibengkokin, repot kayu itu. Membentuk orang soleh itu harus dimulai sedini mungkin. Karena itu salah satu fungsi sholat Allah jelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat yang dikerjakan dengan betul mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi dengan kata lain, orang yang disiplin dengan sholat terpeliharalah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Hadirin yang saya hormati, suatu kenyataan barangkali yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini makin mengagumkan. Dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam beberapa tahun mendatang boleh jadi akan bertandang pula ke planet-planet lainnya. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut. Kekurangan areal pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi sawah ladang yang menghasilkan kebutuhan hidup manusia. Tapi seiring dengan itu menjadi pertanyaan, makin sejahterakah umat manusia? Tercapaikah kebahagiaan? Pada sisi lain kita melihat kemajuan itu melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa yang kita sebut dengan penyakit dunia modern, yang rupanya makin banyak dokter, makin banyak juga penyakit, makin banyak rumah sakit, makin aneh nama penyakit. Pola yang paling berbahaya ialah jikalau kemajuan itu menyebabkan manusia sampai mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Dan ini yang sering saya istilahkan dengan berhala abad 20. Kalau dulu orang menyembah berhala yang namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, orang zaman sekarang secara tidak langsung banyak yang menjadi penyembah komputer, penyembah sains dan teknologi, mendewa-dewakan otak, lalu lupa bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berusaha dan berusaha, sementara ketentuan mutlak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah perlunya ruku dan sujud, agar manusia tahu benar hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, mau apa dia di sini, dan kemana dia akan pulang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah identitas ini kita tegakkan dalam diri kita, menjadi pengikut yang ruku dan sujud di hadapan Allah. Sebab di sana terdapat sumber kekuatan. Baik dia kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan dalam semangat perjuangan, kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, sandaran kita kepada Allah. Saudara mungkin masih ingat, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah, tapi berada di Gua Sur. 3 malam 2 hari lamanya. Orang kafir Quraisy yang mengejar sampai juga di mulut gua itu. Andai kata mereka menengok saja ke bawah, sudah kelihatan Nabi dan Abu Bakar. Tapi mereka tidak menoleh. Nabi dengan mantap berkata kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Abu Bakar, kau tidak usah takut, tidak usah sedih, Allah bersama kita. Ucapan ini mantap kalau diucapkan oleh orang yang ruk'an sujadah. Benar-benar sujud kepada Allah. Mempunyai backing yang tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Ya itu kalau memang saudara perlu cari backing, jangan kolonel tanggung. Jangan brigjen tanggung, carilah backing yang serba maha.
maha gagah, maha kaya, maha tahu, maha segala-galanya. Berbakinglah kepada Allah saja dengan jalan rukaan, sujadah, rukuk dan sujud dalam kehidupan ini. Ini identitas yang ketiga. Yang keempat sekarang, pengikut Nabi itu apa tandanya? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Karunia dan keridhaan. Jadi tidak hanya mencari sekedar karunia, tetapi juga mencari ridho. Oleh karena itu seorang pengikut Rasul, di dalam dia berdagang misalnya, dibatasi oleh pertanyaan, cara saya ini Allah ridho apa tidak? Dia cari rezeki, dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Dia menginginkan jabatan yang tinggi, tapi tetap dalam kerangka pertanyaan, kalau cara ini Allah ridho apa tidak? Sehingga tidak lantas menghalalkan cara apapun halal asal tujuan tercapai, itu kan caranya PKI. Asal tujuan tercapai cara apa saja halal. Seorang muslim pengikut baginda Nabi tidak diajarkan semacam itu. Kenapa perlu mencari keridhaan Allah, karunia yang Allah ridho? Karena apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan terutama, jikalau bersumber dari sesuatu yang Allah tidak ridho, katakan yang haram misalnya, akan mempengaruhi gaya dan gerak hidup kita. Contoh, kata Imam Ghazali, kalau engkau terlalu senang memakan makanan yang haram, dia akan mempengaruhi caramu berpikir, sehingga kau akan cenderung berpikir yang haram. Mencari karunia yang Allah ridho. Dan hidup itu kalau sudah mendapat ridho Allah, sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang bagaimanapun banyaknya. Karena itu biarlah kita orang mukmin ini di dunia hidup kaya, asal Allah ridho saja. Gak apa-apa. Biar rumah kita gedung, punya mobil bagus, uang banyak, kalau Allah ridho enak. Daripada sudah melarat, tinggal di pinggir kali, rumahnya gubuk, Allah marah lagi. Kapan mau senang orang macam begitu? Jadi biarlah kita ini bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Karena memang bumi dan segala fasilitasnya diperuntukkan bagi manusia. Dan karunia Allah itu ada dimanapun kita pergi. Dahulu ketika turun perintah hijrah, sebagian sahabat berpikir-pikir, kalau saya hijrah ke Madinah, di Madinah mau makan apa saya? Ini Mekah kan jelek-jelek, kampung sendiri. Umpama kepepet, ngutang-ngutang dikit, orang masih percaya lah. Kalau ke Madinah, ngutang sama siapa? Takut dia kalau hijrah ke Madinah tidak dapat makan. Allah memberikan jaminan, qul li'ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budu. Katakan kepada mereka Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah juga kau akan makan. Apalagi hijrahmu karena membela agama. Jangan karena membela agama kau takut kelaparan. Artinya apa? Karunia Allah itu ada dimanapun. Kalau kita mau berusaha, tetapi jangan lupa usaha itu harus yang Allah ridho. Kalau sekedar hasil usaha, cara apapun boleh, ya dapat. Tetapi tanpa ridho, semuanya tidak akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Allah itu kan maha pengasih, tidak pilih kasih katanya. Artinya apa? Semuanya Allah kasih. Orang kalau mau berusaha, dapat. Itu logika. Sunnatullah, kata kita. Hukum alam, kata orang. Kalau mau berusaha, mesti dapat. Tetapi kasih sayang Allah ini tidak diberikan kepada setiap orang.
Kalau pengasihnya berlaku kepada semua orang, mau kafir, mau beriman, kalau berusaha dapat. Itu Rahman namanya. Tapi Allah tidak cuma Rahman, Allah juga Rahim, Maha Penyayang. Bedanya apa? Orang yang dikasih itu belum tentu disayang. Tetapi kalau disayang, mesti dikasih. Kalau tidak dikasih, tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya, anak kita baru kelas 1 SMP, datang, Pak, beliin motor buat sekolah. Kita lalu menilai anak ini nggak ada motor saja, kadang-kadang jarang sampai ke sekolah, apalagi dibeliin motor. Bisa dari rumah berangkat ke sekolah nggak sampai. Tidak dibelikan bukan karena tidak sayang, justru karena sayangnya ada pertimbangan lain untuk kepentingan si anak. Tetapi kadang-kadang anak sendiri berpikirnya lain. Bapak katanya sayang, minta dibeliin motor saja tidak dibelikan. Dia menilai orang tuanya tidak sayang, padahal justru sayangnya lalu tidak dibelikan. Begitulah satu contoh kecil dari keridhaan Allah ini. Jika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, segala yang kita mau diberikannya. Kalau tidak juga diberikan, tentu ada manfaatnya untuk kemaslahatan kita. Allah Maha tahu. Misalnya orang mengeluh, saya akan sembahyang rajin, ngapa rezeki seret benar sih? Apa saya berhenti lagi sholat? Allah lebih tahu maslahatnya. Barangkali potongan kayak kita ini kalau diberikan rezeki banyak sedikit lalu berhenti ke masjid. Rezeki lu segini aja dah, lu jadi rajin ke masjid. Ada manfaatnya buat kepentingan kita. Mencari karunia yang Allah ridho. Dalam alam yang terbentang luas ini, karunia Allah terhampar luas. Tinggal kita mencari, dan untuk mencari itu diperlukan keahlian. Keahlian hanya timbul karena pendidikan. Makin ke depan persaingan hidup makin tajam tanpa membekali diri. Terutama generasi kita yang akan datang, anak-anak kita. Boleh jadi mereka akan tersudut ke pojok-pojok kehidupan untuk kemudian lebih banyak jadi penonton daripada sekedar pemain. Dan kerugian akan kembali kepada kita. Karena itu cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi dengan garis bawah yang Allah ridho. Sekali lagi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, tetapi dengan menggarisbawahi yang Allah ridho. Inilah identitas yang keempat. Yang kelima sekarang, identitas yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di muka mereka ada tanda bekas sujud. Ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas sujud, iya. Apa bekas sujud itu? Apa jidatnya hitam kebanyakan sujud? Mungkin. Karena rajin sujud lalu berbekas. Boleh jadi, tapi soal hitam di jidat sih gampang digosok-gosok. Yang terpenting asar sujud di sini dalam bentuk sikap mental. Apa sikap mental yang saya maksud? Orang yang rajin sujud itu lalu membekas dalam kehidupannya pengaruh sujud. Apa pengaruh sujud? Karena rajin sujud timbul ikhlasnya. Terus sudah berbuat, yang penting itu Allah. Orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau puji atau tidak, yang penting Allah. Sebab kalau sudah dia usolli fardal maghribi Allahu Akbar, dia tinggalkan dunia dan seluruh isinya. Naik dia menghadap Allah. Selamat tinggal sebentar dunia, nanti saya balik lagi. Yang ada cuma dia dan Allah dalam dialog langsung. Timbul keikhlasan, terjemahannya dalam kehidupan. Berbuat tanpa pamrih, tidak suka menepuk jasa dan menghitung jasa. Sebab biasa orang itu kalau sedang perang tidak sempat ngaku jadi pahlawan, tapi kalau perang sudah selesai nggak kenal bedil ngaku pahlawan. Kalau perang sedang berkecamuk, jarang yang mengaku pahlawan. Kalau sudah perang selesai, masing-masing nepuk dada.
Seorang yang ikhlas, seorang yang berbuat tanpa pamrih, dan ini pengaruh sujud dalam kehidupan. Lalu apalagi timbul jujurnya. Kenapa? Kalau dia sholat zuhur 4 rakaat, lalu umpama selesai 3 rakaat dia salam, orang lain tentu tidak tahu dia korupsi 1 rakaat. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Ada Allah sih yang tahu. Timbul kejujuran, disiplin murni yang berakar dari hatinya sendiri. Lalu apa lagi? Kesabaran. Dilatih lewat sholat. Kalau belum selesai 4 rakaat, jangan berhenti sholat isya umpamanya. Dan banyak lagi pengaruh-pengaruh asarus sujud. Ini di dunia. Di akhirat nanti kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku di hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri dari sebab air wudu. Mukanya bersinar-sinar karena di dunia rajin wudu. Sehingga barangkali di akhirat nggak perlu ngaku-ngaku kita. Ya Rasulullah, saya umatmu, tidak perlu. Rasulullah lihat sendiri, wah ini mukanya bersinar-sinar. Ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Kalau di dunia rajin kena air wudu. Ya rajin wudu artinya kan rajin sholat. Masa ada orang wudu aja nggak sholat, kan model. Kalau muka tidak pernah tersentuh wudu, kalau muka tidak pernah sujud, teriak-teriak kita mengaku ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak ada umat saya yang dekil kayak sampean. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak, mari membiasakan diri berwudu. Tidak cuma untuk sholat. Saudara mau berangkat ke kantor, wudu dulu, bagus. Saudara mau pergi berdagang, wudu dulu, cakep. Saudara mau pergi kuliah, mau pergi sekolah, wudu dulu, bagus. Di samping kebersihan jasmani, juga kebersihan rohani. Tengok saja. Kalau kita membasuh tangan pada saat wudu, mulai Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu kan yang kita baca. Ya Allah, saya mohon keberkahan di 2 tangan ini. Supaya tangan ini kalau dibawa dagang untung, dibawa menanam lalu panen, dibawa berusaha menghasilkan rezeki. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa kesialan dan kecelakaan. Berlindung kepada Allah jangan sampai jadi punya tangan sial. Dipakai dagang rugi, dipakai nanam pohonan mati, dipakai mukul orang. Tangan sial. Dari itu saja sudah memberikan sugesti untuk rohani kita. Kebersihan jasmani, kebersihan rohani terpelihara karena wudhu. Jadi asarus sujud, pengaruh sujud membekas di dalam kehidupan. Sehingga oleh Syekh Muhammad Abduh dijelaskan, walikulli ibadatin minal ibadati sahihah asarun fi taqwimi akhlaqil qaimi biha wa tahzibi nafsihi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan betul pasti mempunyai pengaruh yang nyata dalam meluruskan moral akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi sujud kita betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sholat kita sudah betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau sujud ya sujud, tapi judi jalan juga, nah, sujudnya belum betul. Waktunya sholat ya sholat, waktunya mabuk, sholatnya belum betul. Waktunya ruku, ya ruku, giliran nyolong, belum betul. Sebab sholat yang dikerjakan dengan betul, sujud yang dikerjakan yang punya pengaruh nyata dalam kehidupan, kelihatan bekasnya dari tingkah laku dan gerak kita di dalam menelusuri kegiatan hidup ini. Maaf, dengan sedikit pahit barangkali kita memang harus berkata,
masih banyak di antara kita umat Islam ini yang melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip asal sekedar gugur kewajiban. Perkara ada pengaruhnya atau tidak dalam diri kita, kita malas untuk mengadakan evaluasi. Akibatnya ibadah yang kita kerjakan tidak mempunyai pengaruh dalam membentuk kepribadian kita. Orang yang mengucapkan syahadat ada pengaruh dalam jiwanya. Orang yang mendirikan sholat ada pengaruh dalam membentuk kepribadiannya. Orang yang melaksanakan puasa ada pengaruh dalam perkembangan jiwanya. Orang yang mengeluarkan zakat ada pengaruhnya dalam mengelola hartanya. Orang yang melaksanakan ibadah haji ada perubahan dalam kegiatan hidupnya. Dari yang negatif kepada yang positif tentunya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di muka mereka, di muka pengikut Rasulullah ini ada tanda pengaruh bekas sujud. Karena rajinnya dia melaksanakan sujud di dalam kehidupan ini. Nampak pengaruh yang nyata di dalam kehidupannya, di dalam gerak dan tingkah lakunya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 5 identitas yang harus kita tegakkan jikalau kita mau jadi umat yang konsekuen. Tidak sekedar bangga-banggaan menyandang titel umat Nabi, apalagi konon mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti, padahal sebagai pengikut kita tidak menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Bagaimana mau mengharapkan fasilitas yang namanya syafaat? Bahwa syafaat pertolongan Rasul itu ada, tetapi fungsinya kan ibarat orang punya kain, syafaat itu nambel. Saudara punya kain, sobek-sobek sedikit, ditambal oleh yang namanya syafaat. Sholat kurang sedikit, ditambal oleh syafaat. Sodakoh ada campur riak sedikit, tidak karena Allah sedikit. Syafaat. Jadi kalau punya kain sobek ada syafaat. Nah kalau kainnya tidak punya, yang mau ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, di akhirat aman dah dapat syafaat. Tentu terlalu berlebihan, terlalu optimis mengharapkan sesuatu yang kita memang tidak punya modal dasar untuk memperolehnya.